Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSP, jumpa kembali dengan saya Reni Sahal Fahrudini dalam podcast RSUD Dr. Suhadi Priyo Sragen. Seperti biasa, kita selalu hadir dengan informasi-informasi yang menarik seputar pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Suhadi Priyo Sragen. Hari ini kita akan kupas tuntas, ngobrol banyak tentang salah satu layanan di rehabilitasi medik, yaitu layanan okupasi terapi. Seperti yang kita tahu, rehabilitasi medik merupakan salah satu instalasi atau bagian yang penting dari pelayanan di rumah sakit. Begitu juga di RSUD Dr. Suhadi Priyo Sragen. Kita mengenal ada fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, dan lain-lain. Dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah pelaksana fungsional okupasi terapi di instalasi rehabilitasi medik RSUD Dr. Suhadi Priyo Sragen. Beliau adalah Bapak Wahyu Nur Haryanto, ahli media okupasi terapi. Selamat pagi Pak Wahyu, apa kabar? Selamat pagi Mbak Reni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSSP dimanapun berada. Baik Pak Wahyu, sebelum kita kupas tuntas tentang apa itu okupasi terapi, boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Sehat RSSP. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nur Haryanto sebagai pelaksana okupasi terapi di RSUD Sragen. Kebetulan saya di sini sejak tahun 2019. Sudah cukup lama ya Pak ya? Sudah sekitar 6 tahun berada di RSSP, bergabung di instalasi rehabilitasi medik. Baik Pak, mungkin bisa kita mulai dengan menjelaskan terlebih dahulu Pak, apa itu okupasi terapi Pak? Baik, untuk okupasi terapi sendiri itu adalah salah satu profesi di bidang kesehatan yang memang kita menangani seseorang yang memiliki kendala di bidang fisik, kemudian mental, ataupun juga sosial, yang kita menggunakan aktivitas itu dalam bentuk yang bertujuan dan bermakna, sehingga seseorang yang mengalami kendala tersebut dapat kembali beraktivitas dengan optimal kembali. Jadi dari kata okupasi sendiri itu adalah kerja, jadi ada aspek-aspek penting yang perlu digarisbawahi. Jadi pertama ada aktivitas sehari-hari, itu termasuk dari mandi, kemudian ada makan minum tentunya, kemudian berpakaian, kemudian ada kalau ibu rumah tangga itu berbenah untuk beberes rumah. Kemudian ada juga di area kedua itu produktivitas. Jadi seorang yang mengalami hambatan di bidang tersebut tentunya juga akan terhalang juga untuk pekerjaannya. Terus kemudian untuk anak-anak tentunya mereka juga mengalami hambatan untuk sekolah, kemudian bermain sesuai dengan umurnya. Kemudian ada juga leisure, itu seseorang yang mengalami hambatan tentunya juga tidak bisa melakukan hobi tentunya. Seperti itu Mbak. Oh ya, berarti lebih ke motorik ya Pak ya untuk okupasi terapi. Baik. Jadi siapa saja Pak kira-kira yang bisa mendapatkan layanan dari okupasi terapi itu sendiri? Baik. Untuk okupasi terapi sendiri tentunya bisa dari balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa juga bisa. Kemudian ada juga lansia Mbak. Jadi memang siapa saja yang mengalami hambatan di bidang fisik tersebut, mental, sosial, kita bisa membantu dalam itu. Jadi di setiap umur bisa ya Pak ya untuk mendapatkan layanan okupasi terapi ini. Kemudian mungkin bisa dijelaskan kondisi-kondisi seperti apa Pak yang selama ini kasus-kasusnya sering ditangani oleh Pak Wahyu di rumah sakit? Baik. Untuk yang kita tangani di RSUD Sragen, yang pertama itu ada anak, tentunya untuk gangguan perkembangan. Itu misalnya ada autisme, kemudian ada cerebral palsy, kemudian ada
Down syndrome yang 1000 wajah itu, kemudian ada juga yang gangguan belajar juga bisa. Kemudian untuk dewasa biasanya pasca stroke, kemudian juga cedera karena kerja, kemudian ada frozen shoulder juga bisa. Kemudian juga lansia itu biasanya demensia. Ya, seperti itu. Ya, memang itu kasus yang sering ya Pak ya, Sering. familiar ada di masyarakat ya Pak benar. ya. Sebenarnya tujuan utama dari okupasi terapi itu sendiri apa Pak Wahyu? Sebenarnya singkat saja Mbak, untuk okupasi terapi itu memanusiakan manusianya Mbak. Jadi bagaimana kita itu memberikan latihan-latihan agar individu yang mengalami hambatan tersebut dapat beraktivitas kembali ke masyarakat. Jadi tidak hanya sembuh dalam artian sakit, tetapi juga mereka itu dapat beraktivitas kembali, berkontribusi kembali di masyarakat tentunya, sehingga mereka, oh ini loh aku bisa kembali beraktivitas kembali setelah mengalami hambatan tersebut. Jadi kalau bahasa Jawanya itu nguwong ke uang, jadi memanusiakan manusia. Iya. Bisa pulih, beraktivitas kembali bermasyarakat, seperti itu ya tujuan utama dari pelayanan okupasi terapi ini sendiri. Baik, kemudian bagaimana Pak cara masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen dan sekitarnya untuk dapat mengakses layanan okupasi terapi di Rumah Sakit Umum Dr. Soehadi Priyonergoro Sragen? Baik, untuk Sragen sendiri alhamdulillah sudah banyak ya Mbak untuk pelayanan, tetapi memang masih di bidang anak-anak yang banyak. Jadi di klinik-klinik swasta itu sudah banyak pelayanan untuk okupasi terapi, tetapi kalau untuk dewasa masih terbatas di rumah sakit. Itu kemudian juga bisa home care. Nah, kalau itu juga bisa dari rujukan dari dokter-dokter spesialis juga bisa, begitu Mbak. Jadi masyarakat sudah mendapatkan rujukan untuk dilakukan okupasi terapi, baru pengantarnya itu nanti dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan terapi oleh petugas di rehab medik begitu ya Pak ya. Baik. Mungkin bisa dijelaskan prosesnya Pak. Misal pasien datang sudah membawa rujukan atau pengantar dari dokter, itu apakah langsung pada hari itu bisa dilaksanakan okupasi terapi tersebut? Jadi kalau rujukan tentunya kan BPJS ya Mbak ya, BPJS. Nanti dari dokter, misalnya dari dokter anak, kita ngerujuk ke rehab medik. Jadi nanti dokter spesialis rehabnya nanti kan memberikan program, oh ini dapat OT nih, itu dapat fisioterapi nih gitu. Jadi setelah itu setelah masuk OT nanti kita melakukan asesmen ulang Mbak. Jadi apa saja nih aset, kemudian limitasi pasien yang dapat kita gunakan untuk acuan dalam penanganan tersebut. Setelah asesmen tentunya kita melakukan tindakan melalui terapi-terapi yang fungsional langsung kepada pasien. Jadi tetap dilakukan asesmen dari awal sehingga tahu kebutuhan terapi apa yang akan diberikan gitu ya Pak ya. Baik. Selama ini Pak yang paling familiar di masyarakat kan istilahnya lebih ke yang fisioterapi itulah. Biasanya pasien kan mau di fisioterapi seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan bedanya apa Pak fisioterapi dengan okupasi terapi? Jadi kan kita masuk ke dalam ranah fisik ya Mbak, rehabilitasi medik. Jadi bedanya itu kalau fisioterapi memang cenderung ke fisik, kemudian geraknya. Jadi untuk kekuatan otot seperti itu. Tetapi kalau okupasi terapi sendiri kita menggabungkan itu semua menjadi aktivitas-aktivitas yang langsung ke fungsional Mbak. Jadi kita istilahnya langsung ke biasanya si pasien tersebut bisa makan sendiri. Tentunya kita menggunakan aktivitas sehingga pasien tersebut dapat dia bisa kembali melakukan aktivitas makan sendiri gitu. Jadi langsung ke fungsionalnya.
Nggih. Kalau fisioterapi kan ke fisik geraknya. Iya. Nggih. Mungkin bisa ditambahkan berikan contoh lain Pak yang lebih real gitu, yang bisa lebih berarti layanan okupasi terapi itu ini seperti itu loh Pak. Nggih. Jadi contohnya misalnya seseorang yang mengalami hambatan fisik karena pasca stroke ya Mbak, Iya. misalnya katakanlah anggota gerak kanan misalnya. Seseorang tersebut mengalami hambatan makan. Jadi kita bisa juga memodifikasi alat tentunya. Misalnya dia makan tapi tangannya itu mungkin sampai segini sudah tremor, sudah kan. Nah, kita menggunakan alat tersebut, kita kasih pemberat misalnya. Jadi seseorang itu dapat langsung makan dengan kemampuannya sendiri, begitu. Jadi selain kita juga bisa mengoptimalkan apa yang ada, tetapi si pasien bisa langsung menggunakan modalitasnya untuk langsung aktivitas sendiri, seperti itu. Berarti contohnya dengan menggunakan alat. Alat Jadi bantu tidak bisa, iya nggih. alat bantu. Ada Nggih. yang tidak menggunakan juga ya Pak ya? Ada, nggih. Berarti bisa dimodifikasi sesuai dengan Kebutuhan kebutuhan dan klien, kondisi nggih. pasien. Nggih. Baik, luar biasa sekali obrolan kita pada pagi hari ini ya Pak Wahyu. Dan kita sekarang jadi lebih tahu, wawasan kita jadi bertambah karena kita bisa membedakan apa itu pelayanan okupasi terapi. Selama ini mungkin banyak kejadian atau keluarga kita yang membutuhkan layanan tersebut tetapi kita kurang paham. Nah, sekarang karena kita sudah lebih tahu, maka kita bisa menyarankan atau memberikan informasi kepada tetangga, saudara, mungkin teman yang membutuhkan pelayanan untuk bisa datang ke RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen dan mendapatkan layanan okupasi terapi. Baik, terima kasih Pak Wahyu hari ini sudah berbagi banyak hal baik untuk kita semua Sobat Sehat RSSP. Mungkin ada closing statement Pak yang akan diberikan oleh Pak Wahyu? Terima kasih. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sudah diundang ke sini. Tentunya semoga dengan adanya podcast ini para pemirsa di rumah bisa lebih mengenal apa itu okupasi terapi dan semoga ke depan untuk RSSP Sragen tentunya lebih maju dengan penanganan-penanganan yang lebih baik lagi. Ya, semoga layanan okupasi terapi semakin bermanfaat untuk masyarakat ya Pak ya. Baik, terima kasih. Hari ini cukup untuk podcast mengenai okupasi terapi. Kita bisa berjumpa dalam episode selanjutnya dengan tema-tema yang tidak akan kalah menarik lagi. Salam sehat untuk semuanya. RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen, baktiku untukmu.